Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdini dengan NIM J1B019089. Saya adalah mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Prodi Teknik Pertanian. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa metode sistem hidroponik untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Sistem Irigasi Digital. Baik, sebelum memaparkan beberapa metode sistem hidroponik yang sering digunakan, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sebagai hidroponik. Jadi, hidroponik merupakan budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah, namun dengan memperhatikan kandungan nutrisi pada air yang digunakan. Nah, adapun beberapa metode sistem hidroponik yang sering digunakan, yang pertama yaitu sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu atau wick system ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana dibandingkan sistem hidroponik lainnya karena tidak menggunakan pompa dan tenaga listrik. Dikatakan sumbu karena sistem ini menggunakan media sumbu sebagai penyalur nutrisi ke akar tanaman. Nah, adapun kelebihan dari sistem sumbu atau wick system ini, yang pertama, bahannya mudah didapatkan dan sangat hemat biaya. Yang kedua yaitu bentuknya sederhana dan pembuatannya mudah sehingga cocok bagi pemula. Yang ketiga yaitu frekuensi pemberian nutrisi pada tanaman sangat jarang. Yang keempat, tidak menggunakan energi listrik sehingga biayanya murah. Yang kelima, mudah dipindahkan. Nah, sedangkan kekurangan pada sistem ini yaitu ada dua. Yang pertama, jika jumlah tanaman pada sistem hidroponik ini banyak, maka cukup sulit untuk mengontrol pH pada air. Dan yang kedua, kekurangannya yaitu hanya cocok bagi tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Sistem hidroponik yang kedua yaitu sistem rakit apung atau water culture system. Sistem ini merupakan sistem hidroponik modern yang cukup mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak alat penunjang. Nah, adapun kelebihan dari sistem ini, pertama, biaya yang digunakan untuk membuat sistem rakit apung cukup murah. Yang kedua, yaitu bahan yang digunakan sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Tiga, perawatannya tidak terlalu sulit. Nah, adapun kekurangan dari sistem rakit apung ini, yang pertama, rangkaian tanaman sistem rakit apung sangat cocok digunakan di dalam ruangan, tidak untuk di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman sistem rakit apung ini sangat rentan mengalami pembusukan karena selalu tergenang di dalam air. Yang ketiga, kadar oksigennya sedikit. Selanjutnya yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem ini merupakan sistem dengan menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk karena larutan langsung diteteskan secara perlahan pada akar tanaman. Nah, adapun kelebihan dari sistem ini, yang pertama yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. 2. Akar tanaman lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. 3. Terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Dan 4. Penggunaan nutrisi yang tepat. Nah, adapun kekurangan dari sistem irigasi tetes atau drip system ini, yang pertama yaitu diperlukan biaya yang tinggi untuk membeli instrumen ataupun komponen yang diperlukan untuk merakit sistem irigasi tetes. 2. Diperlukan wawasan yang lebih luas. 3. Memerlukan perawatan intensif. Dan 4. Jika terjadi permasalahan pada pengairan maka dapat berpengaruh pada hasil pertanian. Demikian pemaparan singkat dari saya terkait beberapa metode sistem hidroponik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.